Lahir dengan nama Charles Spencer Chaplin di London pada 16 April 1889. Hidup dalam lingkaran kemiskinan di Victoria hingga bangkit sebagai aktor dengan bayaran termahal di Hollywood. Darah seninya turun dari bapak dan ibunya, menjadikannya sosok fenomenal di atas panggung dan di balik layar. Filmnya yang menggambarkan kesedihan, kemiskinan, kesepian, ketidakberdayaan dalam bentuk komedi dan berhasil merebut simpati orang, hingga diasingkan dari Amerika Serikat karena kondisi sosiopolitik dan beragam kontroversinya. Chaplin memiliki masa kecil sangat sulit. Ibunya, Hannah Hill Chaplin, seorang penyanyi, aktris, dan pemain piano berbakat yang menghabiskan sebagian hidupnya di rumah sakit jiwa. Sedangkan ayahnya, Charles Spencer Chaplin, adalah seorang penyanyi yang cukup sukses, namun karena kecanduannya terhadap alkohol, karirnya kemudian redup dan meninggal karena sakit. Pada tahun 1892, sebelum Chaplin genap berumur 5 tahun, kedua orang tuanya berpisah karena perselingkuhan ibunya dengan salah satu penyanyi kafe. Dan bapaknya pun meninggalkannya dengan membawa semua harta ke Amerika. Hal itu menyebabkan kondisi mental ibunya menurun, sehingga harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Selama ibunya dirawat di rumah sakit jiwa, Charlie dan saudara tirinya Sydney menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di panti asuhan, di mana mereka sering kelaparan dan dipukuli jika melakukan kesalahan. Charlie berjuang untuk bertahan hidup dengan bekerja serabutan atau melakukan pekerjaan apapun yang dia bisa lakukan. Hingga saat usianya genap 12 tahun, Chaplin bergabung dengan grup penari pria muda bernama The Eight Lancashire Lads. Pada tahun 1900, saudara tirinya Sydney membantunya mendapatkan peran kucing pantomim Cinderella. Kemudian pada tahun 1903, dia bermain dalam sebuah drama berjudul A Romance of Cocaine. Tahun berikutnya, ia menjadi badut di sebuah perusahaan komedi Fun Factory milik Fred Karno. Sejak masa inilah karakter yang paling sering dimainkan Charlie Chaplin disebut The Little Tramp. Setelah menandatangani kontrak dengan Fred Karno, Chaplin lebih sering mendapatkan kesempatan bermain film. Suatu ketika, sutradara Henry Lehman ingin memasukkan unsur komedi dalam filmnya dan menunjuk Chaplin untuk memerankannya. Secara tidak sengaja, Chaplin menemukan sepasang celana bagi, topi bowler, dan tongkat di ruang properti. Dan sejak saat itu, Charlie berjalan ke atas panggung dengan nama The Little Tramp. Namanya semakin melejit pada usia 26 tahun. Chaplin menjadi aktor dengan bayaran termahal di Hollywood, menjadi bintang film paling terkenal di Amerika. Setelah Chaplin mengakhiri kontrak dengan Fred Karno, ia kemudian membangun perusahaannya sendiri. Film pertamanya adalah The Kid, yang kemudian disusul oleh A Woman of Paris, The Gold Rush, dan The Circus. Ia sangat produktif dan karya-karyanya sangat dinikmati saat itu. Pada tahun 1930-an, ia menolak untuk beralih ke film dialog dan memproduksi film The City Lights and Modern Times tanpa dialog. Hingga pada tahun 1931, Chaplin memulai tur ke negara-negara Eropa dan Asia, di mana di sela-sela turnya itu, dia bertemu dengan Albert Einstein sampai Mahatma Gandhi dan mendukung gerakan untuk kemerdekaan India. Chaplin kembali ke Hollywood pada Juli 1932 dan Chaplin mulai mensutradarai film dengan dialog pertamanya dengan judul The Great Dictator, sebuah film satir di mana saat itu dunia khususnya Eropa sedang dilanda krisis ekonomi, Perang Dunia Kedua, dan teror diktator di mana-mana. Dalam wawancaranya dengan media, Chaplin dituduh memihak sayap kiri dan diduga sebagai antek-antek komunis.
Pada tahun 1947, Chaplin merilis film Monsieur Verdoux, sebuah komedi satir yang menampilkan Chaplin sebagai pembunuh berantai yang menikahi dan membunuh wanita tua demi uang. Dan film itu membawa Charlie Chaplin masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat bersama 300 bintang lainnya. Hingga pada akhir tahun 1952, masa kejayaan badut tua itu benar-benar berakhir, dan ia kembali ke tanah kelahirannya Inggris bersama istrinya. Dalam pernikahannya, Chaplin sering diwarnai dengan skandal wanita muda. Pernikahan pertamanya dengan Harris, seorang yang baru berusia 16 tahun, Chaplin dituduh melakukan pemerkosaan hingga dia hamil. Hingga pada Oktober 1918, Chaplin menikahi Harris dalam sebuah upacara yang tertutup, tidak lama setelah kehamilan Harris. Selama menikah, Chaplin memperlakukan Harris dengan buruk, hingga 2 tahun setelahnya, mereka pun bercerai. Setelah bercerai dengan Harris, Chaplin bertemu dengan Lita, gadis yang berumur sekitar 15-16 tahun. Sekali lagi, Lita memberitahu Chaplin bahwa dia hamil. Untuk menghindari tuduhan pemerkosaan, Chaplin menikahinya di New Mexico. Setelah 2 tahun bersama, Chaplin dituduh memaksa Lita melakukan aborsi dan merusak mentalnya sampai kekerasan seksual. Hingga dalam persidangan akhirnya, Chaplin harus membayar ganti rugi seharga $600.000. Pernikahan ketiganya, Chaplin bertemu dengan gadis berumur 18 tahun bernama Ona O'Neill, di mana Chaplin yang saat itu berusia 54 tahun. Mereka menikah dan menetap di Swiss, hidup bahagia sampai Chaplin wafat. Dalam biografinya, Chaplin menyebut pertemuannya dengan O'Neill sebagai peristiwa yang paling bahagia dan mengatakan bahwa ia telah menemukan cinta sejati. Chaplin meninggal pada 25 Desember 1977 di Swiss. Dia meninggal karena stroke pada usia 88 tahun. Pada tanggal 1 Maret 1978, jasadnya dicuri oleh sekelompok orang di Swiss. Mereka berusaha menyandra jasad tersebut untuk memperoleh uang dari keluarganya Chaplin. Namun rencana itu gagal, para pencuri ditangkap, dan jasad Chaplin ditemukan 11 minggu kemudian di dekat Danau Jenewa. Chaplin memenangkan 2 Oscar spesial sebagai aktor terbaik dan sutradara komedi terbaik. Kemudian dia diberi penghargaan khusus untuk kejeniusannya dalam berakting, menulis, menyutradarai, dan memproduksi. Penghargaan khusus kedua Chaplin datang 44 tahun kemudian pada tahun 1972. Saat mendapatkan penghargaan ini, Chaplin mendapatkan standing ovation terlama dalam sejarah Academy Award. Pada tahun 1976, dia diberi BAFTA Academy Fellowship Award, penghargaan pencapaian seumur hidup. Chaplin juga menjadi aktor pertama yang muncul di sampul majalah Time pada tahun 1925. Film-filmnya seperti The Gold Rush, City Lights, Modern Times, dan The Great Dictator merupakan film terbaik sepanjang masa. Film slapstick dicampur dengan satir yang sering ditampilkan dalam perjuangan sosok Trump saat menghadapi masalah. Beberapa filmnya juga berisi persoalan sosial dan politik, serta unsur-unsur biografi. Sejarah menjadi saksi bahwa saat itu seluruh dunia mengalami kekacauan akibat perang dunia, kekejaman diktator, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam situasi seperti itu, Charlie Chaplin menggunakan komedi untuk menertawakan dan melawannya. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish.